Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Intan, eh, kelas 37A. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai bagian di kepolisian yang berfokus kepada kesehatan. Nah, Polri ini juga selain sebagai instansi yang melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dan memiliki beberapa besar dan banyak bagian divisi. Salah satunya itu ada divisi di bagian kesehatan. Nah, yang disebut dengan Pusdokes Polri, Pusat Kesehatan Kedokteran Polri. Nah, di dalam bagian Pusdokes sendiri itu ada yang disebut dengan bagian kesehatan kepolisian atau Rokespol. Nah, di sini saya akan bahas tentang fungsi dan peran dari Rokespol sendiri. Oke, untuk dasarnya sendiri bisa kita lihat. Oke, untuk dasarnya itu ada 5, bisa dilihat sendiri di layarnya. Kemudian next, ini adalah SOTK dari Pusat Kedokteran Kesehatan Kepolisian. Nah, di sini ada beberapa bagiannya, namun kita akan fokus di bagian Biro Kespol, oke, atau eh, Biro Kesehatan Kepolisian. Selanjutnya, ini organisasi dari Rokespol sendiri yang terdiri dari 3 bagian, yaitu ada bagian Kesmapta, kesehatan lanjutan, dan kesehatan dasar. Jadi kalau secara garis besar, Kesmapta ini dia terfokus pada kesemaptaan anggota Polri dan memantaunya secara berkala. Kemudian untuk yang bagian Keslan ini itu kesehatan lanjutan, itu berhubungan dengan rumah sakitan, segala bentuk rumah sakit Bayangkara, baik manajerialnya, kemudian operasionalnya, itu semua dibahas di bagian kesehatan lanjutan. Kemudian untuk kesehatan dasar itu sama seperti Keslan atau rumah sakitan, namun kesehatan dasar ini lebih terfokus pada FKTP. Nah, masing-masing bagian ini memiliki beberapa bagian lagi. Nanti akan kita bahas ya. Oke, bagian pertama itu bagian Kesmata. Kesmata itu memiliki tupoksi sebagai bagian dari Rokespol yang melaksanakan kegiatan seleksi kesehatan, pemelihara kesehatan dan keselamatan personel Polri dan siswa Polri secara berkala. Oke, untuk bagian-bagiannya sendiri, Kesmata ini memiliki 3 bagian atau 3 subit ya. Yang pertama ada subit Keslek, di mana subit Keslek ini fokus terhadap seleksi kesehatan calon dan personel dari Polri sendiri. Kemudian dari Keslek sendiri ini dibagi menjadi 2 lagi, ada yang disebut dengan bentuk dan bangkit. Itu pendidikan pembentukan itu seperti pemeriksaan kesehatan, seleksi dari calon-calon anggota Polri seperti perwira, bintara, tamtama, PNS Polri, dan lain-lain. Kemudian ada Dikbang atau pendidikan pembangunan atau sorry, pendidikan pengembangan. Jadi di sini terfokus pada pengembangan karir dari anggota-anggota Polri. Contohnya ada SIP, Sespima, PTIK, Sespima, Diklatpim, Sespimti, dan Laklantas. Selanjutnya, ini adalah beberapa dokumentasi dari pendidikan pembentukan anggota Polri bersumber dari Akademi Kepolisian. Dan di sini ada PJU Pusdokes Polri sendiri, yaitu Kapus Dokes Polri. Kemudian ada Kepala Biro Kesehatan Kepolisian sendiri atau Bapak dari Rokespol sendiri itu berada di sebelah kiri. Kemudian ini uh, sebagai Kepala bagian Lab DNA Pusdokes Polri. Tuh. Next, ini uh, pendidikan pembentukan yang bersumber dari sarjana atau SIPSS. Jadi bedanya sama akpol itu kalau dia kan lulusannya lulusan sekolah menengah. Nah, kalau SPSS ini lulusan sarjana. Jadi para anggota Polri yang telah dilantik dari SPSS ini jadi sebelumnya memiliki gelar atau kemampuan di kompetensi sesuai sarjananya masing-masing. Next itu ada Bintara. Kemudian di bank sendiri contohnya ada seleksi PAG dan SIP, kemudian
ada Sospima, Spimen, Sospimpi, lanjut ke Dinkes mata lagi. Tadi sudut yang pertama sudah beres, kemudian sudut yang kedua adalah tes lasus atau dia terfokus pada pemeriksaan kesehatan berkala dan khusus. Nah, tugasnya itu fokusnya itu pada Rikesla atau pemeriksaan kesehatan yang berkala pada anggota Polri atau calon anggota Polri, kemudian penugasan khusus dan BPKP. Lalu sasarannya yang tadi ya sudah disebutkan. Oke, Dikesal sendiri fungsinya menentukan nilai kesehatan yang nantinya akan berfungsi dari anggota Polri itu dinilai kesehatannya yang akan menunjang pendidikan pengembangannya, pembinaan karir, dan juga masalah kenaikan jabatan, promosi jabatan, dan kelanjutan karir di anggota kepolisian. Lalu untuk penugasan khusus yaitu para anggota Polri yang akan disiapkan untuk melakukan penugasan khusus, misalkan seperti FPU atau apa penugasan-penugasan ke negara-negara yang masih bermasalah itu kan harus dicek terlebih dahulu kesehatannya. Jadi fungsinya untuk deteksi di pelayanan kesehatan, menyiapkan personal dari segi kesehatan untuk bertugas. Selanjutnya itu tes BPKP yaitu sasarannya personal Polri yang memang sudah sakit kronis dan selain personal Polri itu siswa yang pada saat proses pendidikan itu memiliki penyakit yang serius. Fungsinya itu menilai kelayakan dalam berdinas atau mengemban jabatan anggota Polri dalam bertugas sehari-hari. Seperti ini ada contoh dokumentasinya. Selanjutnya adalah yang terakhir subjek kesehatan preventif. Tugasnya itu pertama sasarannya itu personel Polri dan siswa di Lemdik Polri. Itu lebih fokus terhadap kegiatan kesehatan preventif di lingkungan Polri sendiri seperti kesehatan lingkungan, kesehatan kerja, kesehatan jiwa, kesehatan olahraga, gizi, berat badan dan lain-lain. Oke, sekarang masuk ke subjek yang kedua dari Rokespo itu ada bidang kesehatan lanjutan yang secara tupoksi lebih ke pembinaan pada kinerja pembinaan manajemen dan kinerja pada mutu pelayanan di rumah sakit serta pengembangan rumah sakit Bayangkara di seluruh Indonesia. Di mana Bidkeslan ini tugasnya koordinasi dan kerjasama dengan kementerian atau lembaga dan instansi terkait dalam bidang kesehatan lanjutan atau dalam bidang perumah sakitan. Kemudian dia terdiri dari 3 bagian. Jadi di sini ada bagian manajemen kesehatan lanjutan. Fungsinya seperti merumuskan kebijakan, SOP, perumusan rencana biaya anggaran rumah sakit, mengusulkan dewan pengawas dari rumah sakit, pengelolaan anggaran rumah sakit, mengevaluasi, menganalisis, dan melakukan asistensi. Kemudian untuk subit pelayanan kesehatan lanjutan, fungsinya itu pembinaan mutu layanan rumkit, kemudian standarisasi layanan rumkit, MONEF, monitoring dan evaluasi yang ada pelayanan kesehatan tertentu di lingkungan Polri. Selanjutnya ada bidang pengembangan rumah sakit. Nah, ini lebih berfokus terhadap pembentukan rumah sakit, peningkatan kemampuan rumah sakit, serta pendampingan studi kelayakan rumah sakit. Oke, selanjutnya adalah bidang kesehatan dasar, yaitu lebih terfokus pada FKTP ya tadi. Sama, jadi fungsinya untuk pembinaan dan pengembangan mutu dari pelayanan kesehatan dasar. Jadi tugasnya juga berkoordinasi dengan lembaga atau instansi terkait dalam bidang KTP atau kesehatan dasar ya. Jadi terdiri dari 2 subjek, ada subjek pelayanan kesehatan dasar, di mana fungsinya itu meliputi kesehatan promotif, preventif dan kuratif, kemudian memperhatikan sistem rujukan, kemudian mengevaluasi kewaspadaan di dalam adanya KLB, koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor atau lembaga terkait. Selanjutnya ada yang bagian Puan Kesehatan Dasar. Tugasnya peningkatan kemampuan FKTP atau akreditasi, pengelolaan dana kapitasi, serta MONEF, terutama pada kepesertaan BPJS di lingkungan Polri. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat pengetahuan ini tentunya tentang bagian kesehatan di lingkungan Polri.
Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.